Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Assalamualaikum bisihhatin afiyatin. Tayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما warzuqni fahma. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Kita akan memperdalam materi yang sudah dijelaskan di pekan sebelumnya, ya, sebelum bulan Ramadan, perihal tentang an-nas al-wasfi, tes deskriptif, wal qawaid dan kaidahnya. Nah, kompetensi dasarnya kita langsung masuk ke indikator pencapaiannya. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan, harapannya kalian dapat menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif, ya, ada dua. Jangan lupa kemudian menjelaskan strukturnya, itu strukturnya ada dua. Kemudian menemukan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam teks, ya, itu latihan yang akan dibahas dan dikerjakan oleh kalian. Kemudian selanjutnya kalian diminta untuk menyalin teks deskripsi yang sebelumnya sudah dipelajari. Kemudian kalian sesuaikan strukturnya dan unsur-unsur apa saja yang ada pada struktur tersebut. Bagaimana dan seperti apa? Oke, Bapak akan menjelaskan. Yang pertama, tugas kalian yaitu adalah menentukan jumlah yang sudah dijelaskan di materi kaidah sebelumnya. Oke, Bapak akan mengulang terlebih dahulu. Jumlah yang sudah kita pelajari ada dua. Pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu al-jumlah tatakawwanu minal mubtada wal khabar. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Simpelnya adalah kalimat bahasa Arab yang kata awalnya adalah isim. Pak, kalau ada huruf tapi setelah huruf ada isim, maka itu jumlah ismiyah. Ya, intinya adalah diawali oleh isim. Ciri isim diantaranya apa? Yaitu ada alif lam, nama orang, nama benda. Yang paling utama yang sudah kita pelajari yaitu ada alif lamnya. Itu jumlah ismiyah. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Hiya al-jumlatu tatakawwanu minal fi'li wal fa'il. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi, simpelnya adalah kalimat bahasa Arab yang diawali oleh fi'il atau kalimat bahasa Arab yang diawali oleh kata kerja. Baik itu fi'il madi, ya, dengan ciri-cirinya yang mengandung arti masa lampau, ada bisa menerima ta'nis di akhir, contohnya fa'alat dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menerima qad dan lain sebagainya, dan juga atau fi'il mudhari yang diawali oleh ciri-cirinya diawali oleh huruf mudhara'ah yang 4. Ada huruf ya, huruf ta, huruf nun, dan huruf hamzah. Seperti itu. Ya, jadi dalam menentukan jumlah fi'liyah, maka kalian harus mengenali apakah itu fi'il awal kalimatnya atau bukan. Kalau seandainya itu awal kalimatnya fi'il, maka itu adalah jumlah fi'liyah. Kalau bukan, maka itu adalah bukan jumlah fi'liyah. Nah, tinggal lihat kalau awalnya isim berarti jumlah ismiyah, kalau awalnya fi'il adalah jumlah fi'liyah. Oke. Kita akan coba latihan dulu bersama. Mengulang contohnya. Nah, ini contohnya ya. Al-jumlah ismiyah al-muslim mujtahidun. Depannya al. Itu isim. Yang kemudian jumlah fi'liyah shalla fi'il. Shalla al-muslimu. Yusalli al-muslimu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini contoh yang sebelah kanan contoh jumlah ismiyah dan sebelah kiri contoh jumlah al-fi'liyah. Oke. Nah, latihan ini ada di buku kalian di halaman 96. Perintahnya adalah kalian diminta untuk memilih memilih jumlah, manakah yang jumlah fi'liyah, manakah yang jumlah ismiyah pada teks deskripsi atau teks deskriptif berikut ini. Nah, Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu. Contoh. Ya, kita baca. Al-Islamu huwa dinun. Bapak akan gariskan dulu deh kalimat-kalimatnya.
untuk memudahkan dari Islam, kemudian ini sampai titik, kemudian Islam lagi sampai koma, kemudian wa yashtamilul Islam ala khamsati arkan, kemudian wahiyya asyhadatani wa shalah sampai al-hajj, kemudian ada lagi wal bayan li hadhil arkan kama yali. Ya. Kemudian awalan syahadatani man nataqa bi syahadataini asyhadu, nyambung ya sampai Rasulullah, fahuwa muslimun. Kemudian thumma yuqimus shalawatul khamis, macam-macamnya, kemudian sampai isya. Kemudian wa yu'til muslimu zakat minal malik sampai muayyanah. Kemudian wa yasumu fahuwa sampai sini. Kemudian sampai ila baitil haram wal hajju. Oke. Nah, ini sudah digaris bawahin. Sekarang Bapak akan mencontohkan. Ini lebih memudahkan ya. Manakah yang masuk dalam jumlah ismiyah? Nah, ini contoh. Kita lihat yang Bapak bagian pertama. Kalau yang tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il, maka kalian bisa cari yang lain. Ya, bisa cari yang lain yang memang sudah kalian ketahui, wah ini sudah pasti isim, maka kerjakan yang pastinya isim. Oke, nomor 1 contoh. Al-Islamu huwa dinun rasmiyun fi Indonesia. Ada alnya di sini. Ya. Nah, sudah dipastikan bahwa ini adalah isim. Maka kalian tulis Al-Islamu huwa dinun rasmiyun fi Indonesia. Berarti ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Kemudian kita cari jumlah fi'liyah. Itu kalau ini diawali bukan isim, ini juga masuknya sebenarnya bukan fi'il. Jadi kalian bisa cari intinya yang kalian mudahkan untuk jumlah ismiyahnya. Di sini ada kata wa yashtamilu. Wa yashtamilu. Depannya huruf mudhari'ah. Ini kan ada wawunya. Wawunya ini huruf. Pokoknya kalau setelah huruf ada fi'il. Nah, ini dia. Ini adalah fi'il. Cirinya depannya ada ya. Dia adalah fi'il mudhari. Ya, dia adalah fi'il mudhari. Dari artinya saja sudah menunjukkan kata kerja. Pak, untuk mau tahu artinya gimana? Bapak sudah terjemahkan teks ini sebelumnya di video yang pekan sebelumnya. Ini sudah terjemahkan, kalian bisa lihat mana yang artinya kata kerja, mana yang bukan. Wa yashtamilu ini fi'il, maka diawali oleh fi'il. Maka ditulis wa yashtamilul Islam ala khamsati arkan. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Seperti itu. Nah, tugas kalian cari 2 jumlah ismiyah dan cari 2 jumlah fi'liyah. Hanya 2 saja. Yang sudah ditulis, yang sudah dikerjakan tidak boleh ditulis lagi ya, tidak usah ditulis lagi, ini tidak usah. Kalian cari yang lain. Mana yang jumlah ismiyah, mana yang jumlah fi'liyah. Cukup cari 2. Untuk jumlah ismiyah 2. Ismiyahnya 2. Kemudian jumlah fi'liyahnya juga 2. Oh iya Pak, kalau di awalnya ada isim dhamir, apakah itu jumlah ismiyah juga? Ya, kan isim. Ya, jadi isim itu ada isim dhamir, nama orang, dan lain sebagainya. Kalau dia ada di awal kata, di awal garis ini ya, titik-titiknya. Nah, itu sudah bisa dipastikan dia adalah jumlah ismiyah. Oke, itu tugas yang pertama. Kalian diminta untuk mencari 2 jumlah ismiyah dan juga 2 jumlah fi'liyah. Tidak usah banyak-banyak, Bapak hanya minta mencari 2 jumlah ismiyah dan 2 jumlah fi'liyah dari teks tentang dinul Islam berikut ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan hubungi langsung ke Bapak, bisa melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya, tugasnya adalah berkaitan dengan nas al-wasfi, teks deskriptif.
Ya, pengertian teks deskriptif kemarin sudah dijelaskan, yaitu teks yang mendeskripsikan seseorang atau benda atau tempat dan lainnya secara jelas dan terperinci, sehingga orang yang membaca dapat merasakan dan tahu persis apa yang telah dideskripsikan oleh seorang penulis tersebut. Nah, kemudian dia ada dua struktur yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, al-wasful am, deskripsi umum, dia meliputi 3. Ada ta'rif, definisi, ada tashkhis, identifikasi, dan ada tasnif, klasifikasi. Jadi, ketika kalian membaca teks atau membuat teks deskripsi, pastikan di deskripsi umum meliputi 3 hal tersebut. Ada identifikasi, tashkhis, ada ta'rif, definisi, ada tasnif, klasifikasi. Ya, jadi perhatikan dengan teliti hal tersebut. Kemudian, al-wasful khas, struktur yang kedua ada namanya deskripsi khusus. Maksudnya deskripsi khusus ini apa? Yaitu al-wasful khas minat tasnif, mendeskripsikan secara khusus dari klasifikasi yang terdapat pada deskripsi umum. Ya, seperti itu. Nah, seperti contohnya, ini sudah dijelaskan kemarin. Ya. Yang pertama, al-Islam sampai fil mi'ah, dia masuknya adalah ta'rif, tashkhis, apa tasnif? Ya, dia adalah tashkhis. Salah ya tulisannya, maaf. Tashkhis atau identifikasi. Nah, kemudian al-Islamu sampai Muhammad, dia masuknya adalah apa tuh? Ya, ta'rif. Atau ta'rif bisa diartikan juga sebagai definisi. Karena mendefinisikan sesuatu, yaitu agama di sini. Dan yang selanjutnya, yang pasti ada dan tidak mungkin tidak ada, yaitu adalah tasnif. Ya, ini tasnif. Tasnif atau disebut dengan klasifikasi. Ini pasti ada ya, karena nanti berkaitan dengan struktur yang keduanya. Sifikasi. Nah, ini 3 ini ya, 3 ini adalah dia al-wasful am, deskripsi umum. Nah, untuk selanjutnya dari kata wal bayanu lihadhil arkan sampai sini, dia adalah ya, karena di sini adalah penjelasan daripada tasnif, maka dia adalah al-wasful khas atau disebut dengan deskripsi khusus. Nah, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah kalian diminta menyalin teks deskripsi tentang Al-Adyan fi Indonesia. Al-Adyan fi Indonesia itu ada di halaman 91. Ya, ada di halaman 91, tapi ketika menyalin, kalian salin langsung sesuai dengan strukturnya. Ya, Pak, itu sudah diartikan di materi-materi sebelumnya. Ya, kalian tentukan mana yang kalian salin. Jadi buat dulu al-wasful am, atau tulis dulu, setelah tulis kalian tentukan mana yang tashkhis, mana yang ta'rif, mana yang tasnif. Ketika sudah ditemukan, berarti dia itu masuk ke struktur umum atau struktur khusus. Apakah al-wasful am, struktur umum, deskripsi umum, atau al-wasful khas, deskripsi khusus.
Nah, kalau kalian menemukan, oh ini penjelasannya banyak ya, dari macam-macam ini dijelaskan. Berarti dia masukkan deskripsi umum atau deskripsi khusus. Jadi tugasnya adalah menyalin kembali teks Al-Adyan fi Indonesia. Setelah disalin, kalian tentukan dulu mana yang al-wasful am, mana yang al-wasful khas. Setelah kalian tentukan, kemudian kalian perhatikan lagi, di al-wasful am itu ada 3 bagian lagi, yaitu ada tashkhis, identifikasi, ada ta'rif, definisi, dan ada tasnif, klasifikasi. Nah, seperti itu. Jadi, kalian tentukan lagi ya, mana yang masuk dengan al-wasful am, mana yang al-wasful khas. Jadi tugasnya hanya 2. Yang pertama adalah mencari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyahnya 2, jumlah fi'liyahnya 2. Dan selanjutnya lagi adalah menyalin teks Al-Adyan fi Indonesia. Disalinnya, tidak diketik, disalin. Kemudian ditentukan mana yang al-wasful am dan mana al-wasful khas. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan seperti biasa, silakan langsung menghubungi Bapak di nomor WA yang bisa kalian lihat di grup kelas kalian. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja. Tsumma nakhtatim bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir jangan lupa dikumpulkan tugasnya di e-learning ya. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya di e-learning. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.